Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 9. Saya akan membahas tentang kami akan membahas tentang wawasan pengembangan kebijakan pendidikan Islam. Kami dari kelompok 9 dengan anggota saya sendiri yaitu Muhammad Syahrul Kirom, anggota yang kedua yaitu Muhammad Yakub Sholahuddin, yang ketiga yaitu Khairatul Andini. Nah, konteks pembahasannya pada kali ini adalah tentang konsep dasar kebijakan pendidikan Islam. Yang kedua, tujuan dan fungsi kebijakan pendidikan Islam. Dan yang ketiga adalah kebijakan pendidikan Islam menurut Al-Quran. Dengan rumusan masalah, yaitu apa yang dimaksud dengan kebijakan pendidikan Islam, bagaimana tujuan dan fungsi kebijakan pendidikan Islam, dan bagaimana kebijakan pendidikan Islam menurut Al-Quran, yang setelah ini akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatul Andini dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kebijakan. Kebijakan pendidikan adalah sebuah aktivitas yang dilakukan suatu lembaga pendidikan berdasarkan pemikiran yang terarah untuk memecahkan suatu masalah dalam dunia pendidikan, terutama pada lembaga pendidikan Islam, dan mendapat keputusan sesuai tujuan instansi terkait. Setiap aspek kehidupan yang terdapat dalam kebijakan masing-masing yang menjadi pedoman untuk membatasi perilaku agar menjadi lebih terarah. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahrul Kirom dari kelompok 9. Saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi kebijakan pendidikan Islam. Tolong nang cilik nang. Tujuan dan fungsi kebijakan pendidikan Islam. Tujuan kebijakan pendidikan Islam yaitu kebijakan pendidikan yang dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintah dengan tujuan mencapai keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia atau peserta didik secara menyeluruh dan seimbang, yang dilakukan melalui latihan jiwa, akal, pikiran, atau intelektual dalam diri manusia yang rasional. Tujuan dari kebijakan kependidikan Islam diantaranya yaitu apabila dikaitkan dengan tingkatan masyarakat, tujuannya berkaitan dengan upaya menselaraskan dengan pendidikan secara universal. Yang kedua, apabila dikaitkan dengan politisi, tujuannya pada sasaran objek pendidikan dalam rangka upaya menyeimbangkan porsi hak dan kewajiban untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Apabila dikaitkan dengan tingkatan ekonomi, tujuannya sebagai investasi jangka panjang yang berhubungan dengan pengembangan perekonomian serta nilai-nilai balik pendidikan. Yang selanjutnya adalah fungsi kebijakan dalam pendidikan. Kebijakan dalam pendidikan ditetapkan oleh peraturan pemerintah yang berkontribusi dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia. Adapun menurut Nanang Fatah, fungsi kebijakan dalam pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Yaitu menyediakan akuntabilitas norma budaya yang menurut pemerintah perlu ada dalam pendidikan. Hal ini berkaitan erat dengan karakter kepribadian yang sangat beragam dan berbeda-beda. Selain itu, perlu adanya pendidikan moral terhadap seluruh individu di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya, yang mana pengelola harus bertanggung jawab untuk memfasilitasi pendidikan karakter.
Yang kedua, melembagakan mekanisme akuntabilitas untuk mengukur kinerja siswa dan guru. Melembagakan mekanisme akuntabilitas untuk mengukur kinerja siswa dan guru diperlukan evaluasi dan pengawasan terhadap pendidik dan peserta didik untuk menjamin kualitas pendidikan. Sedangkan menurut Pongtuluran 1995, fungsi kebijakan dalam pendidikan sebagai berikut, yaitu pedoman untuk bertindak. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan mempunyai kedudukan penting dalam menentukan arah dan menjalankan program pendidikan. Yang kedua adalah pembatas perilaku. Pendidikan dan kebijakan adalah suatu yang keterkaitannya tidak bisa dipisahkan. Setiap langkah dan pergerakan harus didasari dengan moral dan perilaku yang baik untuk mendukung berjalannya suatu program pendidikan. Yang ketiga adalah bantuan bagi pengambil keputusan. Kebijakan pendidikan berperan penting untuk mengambil keputusan yang tepat dan bijak setelah melakukan serangkaian proses perumusan oleh para pembuat kebijakan pendidikan dan sesuai dengan tuntunan stakeholders yang berkepentingan di dunia pendidikan. Lantas bagaimana hubungan pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional? Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 mengklasifikasikan jalur pendidikan menjadi pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan informal. Bab 4 jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pasal 13 ayat 1. Nah, dari sinilah kita melihat pijakan yang dipakai pendidikan Islam secara implisit mengacu kepada jalur pendidikan yang sesuai secara kelembagaan, terutama lembaga pendidikan Islam. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yakni pada bagian kebijakan pendidikan Islam menurut Al-Quran, yakni ayat tentang pengambilan keputusan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ayat Al-Quran yang berkenaan dengan sebuah pengambilan keputusan, teks dan terjemahan. Sebuah dinamika hidup manusia selalu muncul pertentangan-pertentangan. Ini bukan sebuah kesalahan, melainkan adalah sebuah sunnatullah. Maka pentingnya sebuah keputusan disinilah menemukan titik signifikannya. Allah menyampaikan dengan lugas di Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 dan bagi berikut, yakni ayat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Penjelasan kandungan ayat. Ayat ini menjelaskan tentang keberadaan manusia ketika pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisahnya, manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Adam alaihissalam. Dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Sementara itu, sebelum Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa taala telah terlebih dahulu menciptakan iblis. Dia diciptakan oleh Allah dari api, sehingga saat Adam diciptakan, kemudian iblis oleh Allah diperintah untuk bersujud kepada Adam. Iblis menolak sebab dia merasa bahwa dia lebih mulia dari Adam. Sebab dia diciptakan dari api, sementara Adam hanya diciptakan dari tanah. Akibatnya, iblis pun tidak suka dengan hal itu. Iblis tidak lagi mentaati perintah Allah dan menggoda Adam. Saat itu Adam sudah ada temannya yang bernama Hawa. Sebelumnya Allah SWT sudah melarang Adam untuk tidak mendekati sebuah pohon, apalagi memetik buahnya. Namun Hawa penasaran dan ingin merasakan rasa buahnya. Iblis dengan sangat cerdik dan licik terus menggoda Hawa agar dipetikkan buah dari pohon tadi.
Maka Adam tergoda dan akhirnya muncullah sebuah kisah bahwa Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang saat itu mengalami sebuah kekhawatiran adalah malaikat. Kekhawatirannya adalah mengenai anak turun Adam dan Hawa ketika berada di muka bumi. Bagaimana jika nanti membuat kerusakan? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah penjelasan yang sangat menerangi para malaikatnya, sehingga kekhawatiran dan ketakutan akan kerusakan di muka bumi yang dialami oleh malaikat menjadi hilang. Karena sesungguhnya yang maha mengetahui seluruh kejadian di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan dari Quran Surat Al-Baqarah ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.